Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kuningan 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat siang. Yuk, ketemu lagi di kali ini ya, ada inspirasi bisnis. Seperti biasa, mulai pukul 1 sampai pukul 2 ya, kita akan ngobrol seputar masalah bisnis nih. Nah, Anda yang siang ini mungkin sedang istirahat ya, sambil menikmati waktu istirahat, boleh dong ikutan gabung untuk menyimak inspirasi bisnis. Siapa tahu bisa menginspirasi Anda untuk ya beralih profesi barangkali, atau mulai berpikir untuk membuka bisnis. Nah, boleh ya. Yang mau gabung silakan bisa lewat telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan. Nanti kita bisa ngobrol bareng di sini. Karena ada bintang tamu juga ya, malam siang ya ampun. Siang hari ini ada bintang tamu dari owner Korean Breed ya, The Potahih, bener ya cara bacanya? Nur Anissa ya. Oke, nah sudah hadir di studio sih, tapi masih di ruang lobby ya. Dan kita akan coba menyapa juga yang lain dulu yang sudah bergabung. Oke, gimana kabar siangnya? Semoga aja siangnya meskipun semakin panas, makin membuat Anda semangat untuk menjalankan aktivitas harian Anda di kesempatan siang hari ini. Jumat ya, tanggalnya 9 Mei 2025. Oke, nanti kita akan tanya-tanya seputar gimana sih caranya Mbak Anissa ini berbisnis ya. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, oke ya. Ngapain juga ditanya ya? Ya harus ditanya ya. Oke, boleh ya. Nanti bisa gabung di 0285424474 ataupun di WA di 0855420912. Ya, sudah hadir di studio ada Mbak Nur Anissa yang bakal rame nih siang hari ini ya. Oke. Iya, silakan duduk. Oke, kita sapa langsung saja bintang tamu kita pada siang hari ini di Gelar Wicara Inspirasi Bisnis, Mbak Nur Anissa. Assalamualaikum Mbak Nur Anissa. Gimana kabar? Oh, saya Ribu. Oh, oke, Mas Ribu. Panggil saya Nisa aja ya, Mas. Oke, ya. Sorry ya, akhirnya harus memaksa waktu sebentar. Oh, oke. Alhamdulillah masih bisa makan tadi. Harus hadir di studio gitu ya. Di siang hari lagi ya, waktunya istirahat, jangan waktu istirahat. Enggak ya. Alhamdulillah. Mbak Nisa, saya penasaran nih. Kan biasanya saya sih nggak heran ya kalau anak-anak zaman sekarang mungkin pada berpikir bahwa daripada cari kerja susah mendingan bisnis kan gitu ya. Orientasinya kan seperti itu. Nah, saya pengen tahu nih latar belakang Mbak Nisa dulu nih. Dulu lahir di mana, terus kemudian besar di mana, pernah pindah-pindah barangkali gitu. Oh iya. Gimana? Boleh saya tuh lahirnya asli orang Batang, Mas. Oh, Batang. Iya, betul. Batang Tulen. Oh, iya, saya Tulen. SD, SMP di Batang, SMA-nya di SMA 3 Pekalongan. Oh, Kastilo nih. Saya SMA 3 Pekalongan. Angkatan berapa? Berarti angkatan 93 apa ya? 93 apa 92? 93 lulus? Iya. Oh ya, kakak tingkat saya berarti ya.
2003 Mas. Oh 2003. 2003. Oh, saya 99 lulus. 2003. SMA 3 juga? Iya. Oh. Berarti dulu sama Pak Siapa? kepala sekolahnya Pak siapa? Aduh, siapa ya? Lupa lah ya Mas, agak saya aja lupa. kalau ditanya sekarang lupa juga sih. Iya. Pak Purwoko apa kalau nggak salah Pak Purwoko kayaknya. Bukan Udah ganti kan? Iya, berarti udah 10 tahun kok udah jauh betul. lagi. Seingat saya pergantian kepala sekolah itu 2 tahun setelah saya lulus ganti deh. Oke. Yang saya inget tuh penjual mie ayam depan sekolah. Pak Ahmad, Bang Ahmad. Ya. Sekarang udah nggak ada ya. Ya ampun. Pak Ahmad dan satpamnya Pak Soleh. Pak Soleh, satpam yang baik hati banget. Nggih. Beliau itu kalau ada yang mau bolos itu, yang penting itu kita ngajak ngobrol aja, Iya, pasti betul. dapat pintu. Pernah pengalaman bolos juga. Iya, penting loh, membolos itu penting loh. Ternyata ketika sudah kayak gini, oh iya ya, jadi pengalaman ya, Iya, jadi cerita. menjadi Jangan ditiru ya, pengalaman. jangan ditiru. Iya, paling tidak kan kenakalan yang masih dalam batas wajar gitu loh. Kalau yang penting itu kan nggak mukul temen gitu aja sih. Iya, Kalau iya. masih bolos itu hal yang wajar saya Iya, kira. iya. Karena dalam kehidupan kita itu kadang-kala kita butuh waktu untuk apa ya? Memanjakan diri. Nah, ya kan? Iya, Dan iya. ketika memanjakan diri mau nggak mau kita berarti bolos. Iya. Akhirnya ketahuan pernah bolos. Enggak, jangan. Oke. Nah, ini seru nih. SD SMP di Batang, SMA-nya pindah ke Pekalongan. Kenapa kok ke Pekalongan? Emang nggak ada SMA terbaik di Ada Batang? sih, Ada dulu kan? entah kayak gimana. Itu sebenarnya ada proses lucu lagi sebenarnya waktu itu. Gimana tuh? Aduh, ini jadinya ngobrolnya kok apa ya? Ya nggak apa-apa. Jadi dulu tuh waktu kalau dulu tuh kan dari Batang ke Pekalongan itu kan selisih 6 ya, pakainya pakai 6 Oh, kayak iya, gitu iya, ya. benar. Kan? Misal dari Pekalongan itu 40, kita kan harus lebih tinggi lagi gitu Iya. kan. Jadi saya yang dari Batang itu waktu terakhir pendaftaran terakhir itu jam 12 meja itu diangkat sama bapak saya terakhir biar nggak ada yang daftar lagi Mas. Oh gitu. Iya, jam 12 tet udah diangkat sama bapak itu kan. Biar nggak ada yang daftar, anak saya biar bisa masuk kalau nggak. Gitu. Masa alhamdulillah bapak saya ikut serta ya kan waktu itu. Oh bisa ya gitu ya. Ini unik nih. Ya itu kan pengalaman unik ya. Artinya, Iya. siapa tahu dari pengalaman-pengalaman yang sebenarnya mungkin bisa jadi itu bayangan kita sesuatu yang kayaknya nggak penting gitu kan dalam Iya, kehidupan kita gitu kan. Tapi siapa tahu itulah yang menginspirasi kita untuk berani melakukan sesuatu, Iya, terutama betul. berbisnis. Iya kan? Iya jelas. Iya kan? Iya. Nah itu dia, makanya saya jadi penasaran. Ini bapak bisa-bisanya ya angkat meja gitu. ini kan apa ya? Sebuah tindakan yang berani, sebuah tindakan Berkesan yang, banget di saya iya tuh, kan? berkesan banget itu. Iya kan? Masa Allah perjuangan orang tua tuh kayak gitu Ya, ya itu kan. dia, berani. Dan bagi orang yang mungkin tidak cukup, mungkin kebanyakan orang kan nggak begitu cukup punya nyali untuk melakukan hal yang semacam itu gitu kan. Nah bisa jadi itulah yang menginspirasi Mbak Nisa ini untuk apa ya, membuka bisnis. Nah saya pengen tahu Bapak bisnis dulu. Iya kan? Betul. Bapak Ibu tuh bisnis. Iya, kalau pebisnis itu begitu biasanya. Dia berani mengambil Ambil risiko. resiko. Iya. Iya kan? Betul. Dia tahu apa yang dia lakukan sebenarnya keliru, tetapi dia bisa mengembalikan kekeliruan itu dengan apa ya? Ada semacam apa? Kompensasi yang siap untuk dibayar gitu loh. Iya. Nah, Betul. Iya kan? Iya. Iya Bapak Ibu memang apa sih dagang, kalau Ibu dagang, kalau Bapak iya juga. Dagang apa?
Ibu? Kalau ibu tuh dulu di pasar. Pasar. Ibu dulu di pasar. Kalau bapak itu agak beda sih. Bapak tuh apa ya? Kayak mesin diesel yang buat traktor, buat kapal. Nah penyewaan itu. gitu. Ya bapak bapak jual beli itu. Oh, jual beli. Gitu. Oh iya ya, kalau di daerah Batang itu kan pertanian dan ini ya, maritim ya. Masih langka waktu itu, pas zaman itu tuh masih langka banget itu. Ya hitungannya diesel masih mahal lah waktu itu ya, barang-barang yang mewah. Oh gitu. Makanya saya curiga dari awal, loh kok bisa ya berani ambil angkat meja. Ini kalau bukan orang bisnis ini nggak bakalan berani ngambil kayak gitu. Lebih tepatnya mungkin dipindahin aja lah, jangan diangkat kayaknya kayak gimana gitu ya. Kesannya kok kayak anarkis jadinya tentunya. Iya, ya kan memindah meja itu kan butuh keberanian iya, loh. Iya betul. Apalagi ini bukan meja kita sendiri iya, gitu kan. Iya. Itu keren. Udah jam 12, udahlah diangkat aja, pindah aja. Disembunyiin gitu ya. Iya. Daripada nanti anakku nggak dapet sekolah kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya akhirnya. Iya, alhamdulillah. Oke, itu menarik. Ya berarti latar belakang bisnis. Oh, bisnis semua berarti di rumah. Iya, kalau kakak yang pertama kedua itu dia polisi. Yang lainnya yaitu seneng jualan sih. Oke. Jualan. Berarti cuma satu orang yang akhirnya menjadi abdi negara gitu. Iya, dua. Dua. Nah, kita keluarga besar sih, 6 sih anak bapak tuh. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Yang paling tua. Yang paling tua tuh kakak itu 2 itu yang di apa itu sekarang dinasnya di Kalimantan. Oh jauh ya. Iya. Oh keren, tapi bagus lah. Timbang dinas di kota sendiri ya. Iya. Pengalamannya itu doang gitu kan. Betul. Kurang luas jaringannya. Jadi kalau di luar kota itu ya itu dia, karena anak seorang pebisnis itu memang harus pinter-pinternya cari link keluar sih. Iya. Asik nih, aku dapat tantangan yang seru nih siang hari ini. Nah, saya pengen tahu lagi nih dari latar belakang keluarga kan pebisnis. Siapa yang paling memengaruhi Mbak Nisa untuk mengambil keputusan? Ayah, ibu? Bapak ibu sih dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya bapak ibu. Apa pengalaman yang paling berkesan dengan kedua orang tua? Yaitu salah satunya ya? diangkat meja lah kayak gitu. Aduh, nanti apa ya, jangan nanti enggak takut nangis saya kalau udah, karena emang udah almarhum semua kan bapak ibu tuh. Iya. Oh gitu. Nah, apa ya? Sebelum bisnis, apa aktivitas yang Mbak Nisa kerjakan? Kalau dasarnya sih saya sekarang ini ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tapi ya itu karena memang nalurinya udah keturunan itu pengen jadi dagang, kok tahu-tahu udah dagang, jadi kan sambil kayak gitu ya. Tetap jualan, tetap apa kayak gitu. Kalau saya tuh basicnya itu produksi baju, gamis kayak gitu, seragam sekolah. Kayak gitulah, seragam kantor, seragam pabrik. Cuman karena memang ibu-ibu lah ya, ibu-ibu rumah tangga itu kan biasanya karena memang senengnya masak, kayak gitu, bikin-bikin, scroll TikTok, scroll IG, terus lihat ada, chef ini bikin ini dicoba kayak gitu. Kok pingin jualan ya, pingin banget jualan makanan yang kayak gini. Cobalah di trial kayak gitu kan. Kayaknya kalau misal ikut apa ya, kayak franchise kayak gitu kan, kayaknya kok gampang, kayaknya aja gampang kayak gitu kan. Tapi kan mesti harus dicoba-coba berapa kali untuk biar barangnya tuh enak lah, yang apa yang udah pantas lah kayak gitu untuk dijual kayak gitu kan. Berarti ini berangkat dari bisnis yang berangkat dari hobi gitu ya? Hobi masak. Wah, berarti sudah menjadi kebiasaan untuk masak di rumah sendiri gitu ya? Iya. Keren. Sekarang itu jarang loh ibu-ibu yang mau masak loh. Saya dua-duanya sih, masak iya, jajan iya, Anwar juga sih. Anwar juga iya.
Iya, karena kan ada ya tipikal ibu-ibu yang katakanlah wah sudah sibuk dengan kegiatan di luar barangkali iya, akhirnya waktu untuk memasak itu agak berkurang di rumah. Jadi ya masak sekadarnya aja kalau misalkan senggang gitu kan. Iya. Nah, berarti kalau Mbak Anissa ini setiap hari masak? Hampir tiap hari. Kalau pagi itu saya mesti masak insya Allah buat untuk sarapan ya gitu kan. Anak kan masih ada yang sekolah tuh kan. Pasti harus sarapan dulu sih. Saya juga termasuk yang harus sarapan dulu lah kalau pagi kayak gitu. Jadi mesti masak, seringnya masak gitu. Pagi-pagi betul berarti ya? Iya. Keren. Kalau misal stok di kulkas nggak ada ya berarti beli kayak gitu. Tapi seringnya masak. Iya sih. Ya emang paling enak itu sebenarnya masakan bikinan sendiri sih. Iya. Seenak-enaknya makanan di restoran, semahal-mahalnya berapapun mahalnya, tetap yang enak itu masakan di rumah. Ya biarpun betul. Sebenarnya mungkin keasinan atau apa itu lain perkara gitu kan. Enak nggak enak pokoknya yang ada itulah pokoknya dimakan lah ya kayak gitu ya. Iya karena satu yang bikin enak itu karena kita nggak bayar. Iya. Bayarlah belinya itu kan harus bayar dulu. Iya. Kalau beli itu kan di restoran itu kan wah masih kita makan sambil mikir kan. Iya. Ini bilnya berapa kira-kira? Habisnya berapa nanti ya? Oh belinya ini aja ya dek ya, belinya ini aja ya nak ya, jangan yang mahal-mahal kayak gitu. Iya kan. Makan tapi khawatir gitu. Ada kecemasan. Ya tapi kalau di rumah masakan sendiri kan nggak ada satupun rasa kecemasan gitu kan. Oke, ini seru, tapi biar tambah seru lagi, kayaknya kita break dulu deh sebentar ya. Nanti yang mau ikutan gabung untuk nanya-nanya boleh melalui saluran telepon 02854244474 boleh, ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 08554209112 ya. Jadi ini mumpung ada bintang tamu keren. Yang punya. Enggak lah. Loh, Anda diundang ke sini itu berarti Anda keren. Oh iya. Masya Allah. Itu pertama kali loh pasti deh. Loh, pengalaman pertama itu selalu menggoda. Termasuk kayak bolos tadi ya. Iya. Oh iya, bolos yang pertama kali itu kan bikin deg-degan gitu kan. Nah, itu. Silakan yang mau nanya-nanya ke Mbak Nisa juga boleh di saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. Sambil saya nunggu atensi dari Anda ya, boleh ya, kita dengar dulu informasi yang mau lewat ini. Tiap ruko dan sujud lutut saya makin nyeri, sholat jadi nggak khusyuk. Waduh, bahaya itu Pak Dodi. Dulu saya juga begitu, sudah terapi sana-sini, tapi hasilnya cuma sebentar aja. Tetapi sejak rutin minum susu Delicia Platinum, alhamdulillah, sendi terasa lebih ringan, tulang juga nggak mudah ngilu, bahkan di pernapasan pun juga enteng Pak. Susu Delicia memangnya aman? Insya Allah aman. Delicia Platinum ini rendah laktosa, tinggi kalsium, ada kandungan A2 beta kasein juga. Delicia Platinum diformulasikan dari bahan alami secara khusus dan diproduksi dengan teknologi generasi terbaru, membantu Anda mengatasi permasalahan tulang, sendi, dan pernapasan. Delicia Platinum tersertifikasi aman dan bermanfaat. Dapatkan Delicia Platinum di radio kesayangan Anda atau toko online Delicia Platinum sekarang. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang, kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh, jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus, cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3.
untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. SMK Syafi'i Akrom, satu-satunya SMK di bawah naungan LP Ma'arif NU Kota Pekalongan, kembali membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Gelombang 2 mulai 28 Maret hingga 15 Juli 2025 dengan sistem one day service. Proses pendaftaran jadi lebih cepat dan praktis. Daftar ulang hanya Rp275.000 dan tersedia beasiswa 100% untuk dana pengembangan serta prestasi bagi siswa yang memenuhi syarat. Pilihan program studi yang tersedia sangat menarik, mulai dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, desain produksi busana, pengembangan perangkat lunak dan game, teknik kendaraan ringan otomotif, hingga teknik bisnis sepeda motor. Ini kesempatan besar untuk menjadi lulusan profesional, mandiri, dan berakhlakul karimah. Jangan sampai tertinggal, daftar online sekarang dengan mengetik daftar, spasi nama, spasi asal sekolah, dan kirim ke 0857 4039 9936 atau 0858 7815 3633. Bisa juga datang langsung ke Jalan Pelita 1 Perumbuaran Indah nomor 322 Pekalongan Selatan. SMK Syafi'i Akrom, tempat terbaik untuk masa depan gemilang. FM 91,2 Radio Kota Bati. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, dilanjut lagi kebersamaan kita di Inspirasi Bisnis. Dan Anda kawan bisa bergabung melalui saluran telepon 028542447 ataupun WhatsApp di 08554200912. Ya, ada Mbak Nur Anissa yang siang ini berbagi pengalaman nih, berbagi cerita nih. Seru ya ceritanya. Iya, seru loh. Nggak ngomongin bisnis, ngomonginnya pengalaman hidup ini. Loh, bisnis itu bagian kecil dari pengalaman hidup. Iya. Dan sebenarnya inspirasi dari sebuah bisnis itu pasti pengalaman hidup. Enggak lebih dari itu. Iya kan? Karena gini, kalau kita ngomongin soal bisnis hanya soal benefit, hanya soal omset dan lain sebagainya, itu matematis banget. Iya. Bisnis terlalu umum banget kan? gitu kan. Bisnis nggak sematematis itu deh. Saya pikir bisnis adalah, menurut pikiran saya, bisnis adalah bagaimana cara kita untuk memperlakukan hidup kita dan bagaimana kita bisa bersesuaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Iya kan? Sehingga apa yang kita kerjakan dalam bisnis bisa punya jalan yang cukup langgeng. Iya. Termasuk ikut buka depotajis ini kan. Saya tuh pengen, karena kemarin tuh kayaknya kan ekonomi itu kan lagi gonjang-ganjing ya. Saya pengennya pokoknya kalau misal buka ini saya harus mempekerjakan orang. Nggak cuma saya yang jualan yang kayak gitu kan. Saya harus membuka lapangan kerja. Ya satu demi satu kayak gitu kan oke lah dulu maksudnya kayak gitu kan. Tapi saya tidak mau kalau saya yang langsung tapi saya mau buka lapangan pekerjaan itu. Misinya itu ya. Ya. Alhamdulillah. Buka lapangan kerjaan buat orang-orang di sekitar gitu ya. Keren. Alhamdulillah. Itu sih ya. Bukan orientasinya bukan soal keuntungan secara pribadi gitu ya. Alhamdulillah enggak.
Ada berapa orang yang sekarang direkrut? Sebenarnya sih nggak yang berapa orang, wong ini kan baru berapa bulan kan mulai ini tuh. Ya baru kan outlet itu kan baru satu Mas. Di Batang kan. Ya satu kerjanya yang apa kayak gitu kan. Cuman kan masih pengen untuk melebarkan, saya buka cabang di mana, outlet di mana kayak gitu. Termasuk di Pekalongan, cuman karena memang keterbatasan waktu kan. Nah, itu jadi belum dapat kayak gitu. Pengennya kan nanti kan ada lagi kayak gitu, ada lagi gitu. Oh, keren. Masih satu outlet ya? Iya. Doakan ya segera buka bercabang-cabang. Amin. Ya. Ya semoga aja bisa punya banyak cabang. Amin. Tapi biasanya kalau banyak cabang, tantangannya lebih seru. Iya. Kayak pohon. Iya. Kalau pohon itu semakin banyak cabangnya, semakin banyak daunnya, semakin harus kita rajin memangkas kan? Iya. Ya kan, memangkas daun-daunnya supaya penguapannya tidak terlalu tidak terlalu besar. Iya, iya. Oke, ada yang Resiko bergabung. pasti ada. Ada yang bergabung lewat telepon. Kita sapa saja langsung dulu. Halo, selamat malam sih, selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Le Gofar di Banyurip? Apa nih yang mau ditanyain? Nama saya Le Gofar. Bisnis angkutan transportasi antar kota dalam provinsi. Masya Allah. Becak online. Oke. Gimana? Okay. Yang mau ditanyain apa nih? Ibu itu bisnis apa? Saya tidak mengikuti dari awal. Ya, makanya ini lagi mau ke sana, Le Gofar. Tadi itu baru prolog ya. Tadi itu baru prolog untuk mengenalkan siapa sih Mbak Anissa ini gitu loh. Nah, ini baru mau ke apa nih bisnis yang dibuka gitu. Saya mendengarkan falsafah bahasanya kok aku koyo keren di pasir over atau mangan iya. Falsafah nek bisa ki aku bahasa ngomong niki Bu. Aku nek bisa ki kerja kanca bola tanggo ben melu kerja. Iya Pak, betul. Itu bagus, itu yang sangat mulia. Yang jadi pertanyaan itu Bu, kalau orang itu yang mau memulai usaha itu modalnya pas-pasan. Ya mengko nek pas rugi Pak melune sepo Bu. Nggih, betul Pak. Yang jenengan falsafah itu bagus, berarti kan Ibu sangat mulia, hati sangat mulia, dan punya modal kan gitu ya. Tapi yang orang yang pas-pasan baru mau mulai bisnis dan falsafah itu apakah bisa diterapkan 100%? Oke, gitu ya. Gitu Le Gofar. Nah, pertanyaan saya, omongan saya tidak bisa dipahami karena pahamlah kalau saya orang yang tidak berpendidikan kan gitu. Jangan ngomong gitu Le Gofar. Pendidikan itu nggak cuma sekolah. Pendidikan di rumah, di lingkungan itu pendidikan. Ngaji juga pendidikan. Bapaknya hebat loh. Aku ketika mau ngaji ki yo diulang ki ora paham dari bulan mengaji ditakoi ora arti kok kuwi. Jangan gitu. Jangan gitu Le Gofar. Sebenarnya Le Gofar itu punya cara sendiri untuk memahami gitu. Jangan selalu merendah kayak gitu Le Gofar, nggak bagus. Ini inovasi dari Indonesia, muka-muka yo bisa manfaat nang aku, siap. Bisa manfaat nang orang lain kan gitu. Oke. Ini wong kerja bisnis ki yo, cok iki aku ora pak men-men yo. Nek jalan ke Indonesia kan cok sangat memperhatikan para pekerja karyawane kan kok mestinya. Iya dong, pastinya kan gitu ya. Monggo nek ono pekerjaane apik monggo diwehi ribet-ribet bahasane kan cok kok Indonesia kan. Nggih. Melaksanakan program seperti itu. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Le Gofar di Banyurip. Nah ini menarik nih, ngobrol soal bisa nggak sih apa yang dipikirkan oleh Mbak Nisa ini bisa dilakukan oleh siapapun atau orang yang barangkali seperti yang disampaikan Le Gofar. Gimana kalau modalnya nggak gede gitu? Atau butuh berapa modal sih untuk bisa mempekerjakan orang gitu?
Karena ini kan memang baru ya, saya untuk di Depotatis ini untuk yang makanan ini baru 5 bulan jalan, belum ada 5 bulan, belum ada 5 bulan. Jadi untuk karyawan aja itu kan udah berapa kali ganti ya, 3. Karena memang saya pun menekankan untuk kan dari kemarin itu kan yang bekerja itu masih anak lulusan sekolah. Ini yang terakhir ini baru wisuda dia. Baru wisuda S1. Saya tekankan pokoknya kalau mau kerja silahkan jujur, terus ini bukan jadi nanti itu untuk jangka panjang ya. Kalian itu masih panjang untuk apanya. Sangat sayang sekali kalau misalnya di sini kayak gitu kan. Tak tekankan kayak gitu. Nanti kalau ada yang lebih bagus lagi pun silahkan mau pindah kayak gitu kan. Untuk reward tuh insya Allah tuh itu tuh dari kita sendiri ya Pak. Kayak misal ya nggak harus banyak kok. Misal kayak di saya itu kan minta gajinya kan kalau dia minta misal seminggu sekali kah apa kayak gitu kan. Ada penawaran kayak gitu ya? Iya. Misal seminggu sekali kah atau mau apa bebas aja, fleksibel. Kalau saya mau misal tiap hari pun oke, kayak gitu kan. Cuman ketika dia misal kayak kemarin mau apa, Bu ini ya Bu misal hitungan kayak gitu-gitu, oh inilah buat jajan kayak gitu aja. Ya nggak sedikit kok, kadang-kadang ya hampir ya maksudnya aku nggak harus yang banyak kayak gitulah ya. Itu aja udah bikin seneng kan kayak gitu kan. Iya. Nah ini dia, ini poinnya adalah itu, bahwa reward itu bukan soal berapanya, gaji itu bukan soal berapanya, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya, sehingga membuat orang itu ngerasa seneng, ngerasa diperhatikan. Iya, betul. Iya kan? So simple itu. Artinya modal bukan halangan untuk membuat sebuah usaha. Dan sebenarnya kalau kita mau, ini nih agak filosofis nih. Kita itu kadang-kala berbicara untuk membuka bisnis itu kan selalu takut untuk membuka karena aku belum berani, karena aku belum punya modal. Iya kan? Padahal ada modal yang nggak pernah dihitung dalam skala matematis. Apa? Kemampuan kita itu modal. Betul. Iya kan? Kemampuan mental dan kemauan gitu kan. Mental untuk dagang aja kan udah luar biasa ya. Iya. Nggak semua orang loh mau gitu kan. Nggak semua orang loh mampu gitu. Mampu dalam arti bukan soal finansial ya, tetapi mampu untuk melakukan usaha ini gitu loh. Kalau cara orang kita ngomong kiyeng gitu loh. Kiyeng, iya kan? Kiyeng itu susah itu. 5 bulan kan pasti masih bisa dikatakan belum begitu stabil ya. Ya kan, naik turun fluktuasinya masih kenceng banget ya. Nah, kemarin aja kalau misal aduh kok apalagi waktu hujan itu kan. Kan sering hujan itu kan. Ya. Lagi tak pikir aduh ini kok sering hujan. Omset kan agak turun ya kan. Pasti turun kayak gitu kan. Kok jauh banget kayak gitu. Tapi bismillah lah. Yang penting memang kadang-kadang kan tutup kalau memang minta libur kan. Kalau selagi saya kalau memang orang si apa itu mau berangkat silakan berangkat. Mau hujan mau apa kayak gitu kan, selagi mau berangkat aja, mau buka aja. Oke, silakan, enggak apa-apa, enggak masalah saya kayak gitu kan. Itu pokoknya yang apa kan. Cuman ya alhamdulillah kan namanya bisnis kan kayak gitu kan ya. Pasti ada sepi, ada rame, ada untung, ada rugi, pasti udah jelas kayak gitu. Ini yang menarik sebenarnya ini. Saya jadi penasaran nih. Ngerekrut anak buah dari mereka yang baru saja lulus kuliah S1. Biasanya kan anak S1 iya. Pinginnya kan lagi lari kemana-mana gitu kan. Sementara bisnis dagang itu kan cenderung stay satu tempat gitu kan. Gimana cara didik mereka supaya mereka akhirnya bisa stay dan mereka bisa bertahan gitu loh dalam waktu yang cukup panjang gitu. Kalau untuk didik sih kayaknya aku rasa nggak yang harus yang apa kayak gitu ya. Saya tuh lebih ke kayak gini. Pokoknya biar mereka tuh nyaman aja kayak gitu, nggak terlalu banyak aturan, karena kan kayak gitu nggih. Betul. Ya maaf, maksudnya kan kita tuh kan kerjanya kan masih ya sadar diri untuk jaga kayak gitu aja kan. Kalau kita banyak aturan, apalagi anak muda kan kayak gitu kan, pasti udah nyerah duluan kayak gitu. Cerewet lah yang ini, ibunya cerewet, nggak mau besoknya kayak gitu kan, pasti nggak mau kan kayak gitu. Dengan kata lain harus menjadi ibu yang baik hati.
Ya saya pun nggak yang ini kok kayak gini ya, ini kayak gini enggak. Pokoknya ini sudah barang adonan sudah ada, silakanlah mau jualan mau kayak gimana. Pokoknya yang penting ini bersih, tempatnya bersih, hitungan udah sesuai, udah apa, ya udah kayak gitu. Gitu ya. Sholat, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Udah misalnya kayak gitu. Itu inti banget tuh. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang beragama ya harus menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen. Betul, kan gitu ya. Oke. Belum ada yang gabung lagi ya. Ini saya apa ya? Asik banget ya ternyata ya membuka bisnis. Saya itu sebenarnya kalau misalkan berkaca pada diri saya sendiri, saya punya peluang untuk buka bisnis, tapi sampai hari ini belum. Apa kiatnya supaya berani untuk mengambil keputusan semacam itu? Itu tuh gini Mas, kalau saya tuh mikir kan sudah lama ya, saya pengen banget buka usaha di makanan kayak gitu kan. Cuman karena belum terlaksana, kurang berani kayak gitu kan. Cuman terakhir itu si yang apa itu kan kayak gini jadi. Aduh ini kok kalau nggak dimulai nggak bakalan ini saya nggak mulai juga kayak gitu. Mau kapan lagi kayak gitu kan. Udahlah bismillah aja. Saya aja biasa dagang kayak gitu kan. Ya proses baju, ya kadang ada rugi, ada apa nyangkut di orang kayak gitu, orangnya kabur ya ada juga kan kayak gitu kayak. Jualan baju kan kayak gitu, produksi baju itu kan kayak gitu. Iya sih. Pernah juga. Ya. Di tempat orang saya baju udah maksudnya ibaratnya itu udah biasa lah kayak gitu kan. Lah ini udah niatannya bagus mau mempekerjakan orang kok masih ragu-ragu. Lagian ini pun kalau dihitung yang apa tuh modal tuh nggak yang terlalu banyak banget kayak gitu enggak. Jadi yaudahlah bismillah aja, mulai aja, nanti pasti kendala tuh pasti ada. Cuman kalau nggak dimulai pun kita kan nggak bakalan tahu ya. Iya benar. Itu. Jadi ya udahlah mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Berapapun modal ya udah gitu. Ya jangan berapapun modal. Modal nanti ya nggak ada habisnya kalau modal gitu ya kan. Iya. Boleh dong di-spill berapa? Angka di kisaran angka berapa modal kalau pertama? Di Potatis ini itu tuh sebenarnya kalau dari franchise-nya itu saya ambilnya yang paling murah, jadi 3,5 itu. 3,5. Oh itu paket ya? Iya, paket franchise ya? Franchise itu tuh saya ambilnya yang 3,5 karena kalau misal pakai bootnya yang portable yang apa, karena saya memikirnya jangka panjang ya. Yang harusnya maksudnya kan pakai gerobak yang udah bermana, udah kuat kayak gitu. Misal kena hujan, kena apapun nggak masalah kayak gitu kan. Nggak khawatir gitu. Nah itu 3,5 itu belum sama gerobak, belum sama nanti sewa tenan kan karena saya memang kan apanya kan di minimarketnya. Sasarannya kan gitu kan. Jadi harus itu. Belum nanti untuk kalau dari apanya aja kan 3,5. Terus untuk lain-lain apa itu berarti sekitar sampai jadi ya lumayan sih jatuhnya. 12 jadi. Perkiraanku dalam kepalaku tadi 15 deh kayaknya. Kurang lebihnya segitu. Iya, karena kan berarti ini kan bukan tempat sendiri ya. Iya. Nah bukan tempat sendiri itu otomatis kita tahu lah risikonya. Iya. Banyak biaya yang lain-lain. Iya. Yang di luar dugaan. Nah itu biaya lain-lain itu sempat terkalkulasi nggak sih awal mula? Atau tiba-tiba aja kok ternyata kaget. Gitu. Kaget. Kalau kayak gitu kan, kok banyak juga ya ternyata ya. Pertama kan pikirannya kan 3,5 oke lah. Maksudnya kan kayak gitu kan. Paling nanti ya lebih-lebihnya di bawah 10 lah ya kan. Maksudnya kan nggak yang sampai apa kayak gitu. Wow, ternyata iya. Ternyata lebih juga. Oke lah, berarti kan paling enggak nanti sebulan tuh harus kayak gini, pikirannya kan kayak gitu. Matematika manusia kan kayak gitu ya. Benar. Kayak gitu kan. Cuman ya namanya juga jualan, ada sepi ada rame. Tapi ya alhamdulillah lah dijalani aja kayak gitu kan. Dijalani, oh iya ternyata kayak gini. Ketika lihat karyawan itu mereka tuh, Bu, ini ya Bu, nanti mau apa, buat apa kayak gini-gini. Kita kan oh ya, seneng aja kayak gitu liatnya kan. Oh ya, alhamdulillah mereka senang, saya ikut senang kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Ada pikiran nggak kalau misalkan bikin outlet aja sendiri di tempat sendiri gitu?
Tempat sendiri berarti harus nyewa lebih besar lagi ruko. Ya kalau perlu beli, bukan nyewa. Beli itu nanti berarti modalnya yang dikeluarkan harus lebih besar lagi. Iya. Pak. Ada nggak kepikiran sampai ke sana? Kalau yang ke sana mungkin bukan ini, Mas. Yang lain Ya, lagi. Ini banyak banget sih bisnis. Cuma lah itulah karena memang udah mentalnya mental dagang, jadi kan pinginnya kan ini kan kayak gitu nggih. Jadi ini berarti salah satu aja ya. Saya tuh kalau kan karena memang apa ya, kan anak kan ada yang sekolah di Jogja kan, sekolah di sana kan. Jadi kan hampir tiap bulan itu kan ke Jogja kayak gitu kan. Kalau awal-awal kan udah hampir 6 tahun lah ke Jogja kan, sering bolak-balik Jogja kayak gitu kan. 3 tahun terakhir ini jadi mikir, aduh kalau misal apa ke Jogja itu kan paling udah tempat wisata tuh hampir udahlah kan kayak gitu kan. Anak Bu pengen ini ya, pengen kesini. Oke. Tapi lama-lama aduh bingung lagi mau kemana lagi gitu kan. Akhirnya ya tetap otak dagang ya kan. Just tip. Tetaplah ya kan. Just tip, open just tip, apa aja, entah gudeg, entah apa kayak gitu. Tetap biar cuan tetap. Iyalah, kita jalan-jalan bukan untuk ngabisin duit doang kan. Perlu juga untuk nambah-nambah ya, paling tidak ongkos transportnya biar bensin lah ibaratnya kayak gitu kan, ya. Yang lain-lain buat beli jajan dan lain sebagainya. Itu risiko. Yang penting transportnya jalan. Betul. Cerdas nih. Saya perlu belajar banyak nih soal bisnis. Sebenarnya ya ilmunya tuh masih hafal lah. Cuma lah itu. Keren Just tip apa. Pernah kemarin kan ke Riau itu kan bawa mobil. Ya lewat atas kan. Nah, ini berhenti sini. Oke lah. Di Pekanbaru open just tip, jajan Pekanbaru, makanan Pekanbaru. Oke Riau. Berhenti lagi di mana kayak gitu kan, di Palembang. Open just tip, empek yang apa ini. Oke. Muatan sampai full itu di mobil itu. Tapi aku nggak heran sih kalau ibu-ibu ya. Karena kan gini, ibu-ibu itu paling seneng kalau di grup WA itu kan share-share kayak gitu ya. Nih aku baru beli ini nih. Enggak sih, kalau saya enggak kayak gitu sih. Enggak. Penawarannya gimana? Cara memasarkannya, marketingnya itu hanya lewat status WA aja. Status WA doang. Status WA. Sih. Iya, makanya di status WA itu kan biasanya kadang istri saya kan biasa aku lihat ini statusnya, ini lagi nawarin apa lagi deh. Iya, ini ama itu marketing handal menurutku. Iya. Kayaknya dunia tanpa ibu-ibu itu kayaknya dunia yang kehilangan marketing. Idenya nggak habis-habis ya. Iya. Idenya nggak habis. Ketemu lontong tahu aja misalkan ya. Langsung aja di foto terus langsung ada yang mau pesen. Padahal punya tetangga bukan dia gitu loh. Iya. Itu. Ada ya. Kok bisa ya nyampe ya cara berpikir. Apa sih yang bikin emak-emak kayak Mbak Nisa ini bisa seperti itu? Apa karena kan gini, kalau laki-laki mungkin agak gengsi ya untuk urusan kayak gitu itu loh, nawarin barang punya orang, katakanlah ini jualannya orang ya udah biar dijual gitu loh, nggak terlalu nggak terlalu berani untuk mengekspos, tapi emak-emak kayaknya berani banget. Ya itulah mungkin tadi karena memang udah biasa dagang, jualan, terus ya itu mungkin salah satu manfaat dari scroll sosmed ya. Oh iya ini just tip ya. Oke lah bisa ditiru kayak gitu kan. Bisa ditiru terus apalagi ya kayaknya kok kayak gini. Ide tuh muncul aja sih. Buka just tip aja lah daripada mau kemana kayaknya udah bosen juga misal ke tempat ini kayaknya udah semua. Ya udahlah buka just tip aja kan sekalian keliling Jogja berarti ya kan. Nah gitu aja. Keren. Pokoknya kemana perginya ya seringnya sih open just tip kayak gitu. Nah balik ke ini, saya penasaran nih sama The Potacis, bener nggak sih Potacis bener ya? The Potacis Korean bread. Potacis, Korean bread itu kan makanan bergaya Korea ya. Emang pasarnya masih cukup besar di daerah Pekalongan Batang gitu?
Itu tuh kalau besar atau enggak sih saya kurang apa juga ya. Cuman itu memang karena sasarannya kan memang anak-anak muda ya. Karena mereka tuh kan kalau udah jajan itu kan kayaknya udah royal sih. Iya. Iya kan. Anak zaman sekarang ya. Iya kan. Jajan tuh kayaknya udah harus sudah suatu kewajiban kayak gitu. Saya aja sebenarnya kalau yang mama kok jajannya kok jajan terus kayak gitu. Makanya saya buka aja lah daripada kayak gitu kan. Daripada kepikiran ya. Buka aja lah kayak gitu kan. Saya aja yang terakhir pas waktu di Pekalongan buka stand itu nggak nyangka sih kalau bisa serame itu. Alhamdulillah Mas. Itu rame banget. Alhamdulillahnya kan. Ternyata anak sekolah sekarang tuh jajannya uang sakunya banyak banget ya. Kayak gitu ya. Iya, anakku aja yang SMA 20.000. Nah, itu kan kayak gitu ya kan. Zaman kita dulu 3.000 udah cukup. Itu udah banyak tuh 3.000. 3.000 itu pasti sisa 1.000, disisain 1.000. Kalau aku dulu itu 1.000 itu buat nabung. Aku tabung sampai luar biasa ya, berarti pintar ini ya. Iya, aku tuh sampai zaman SMA aku punya deposito loh. Masya Allah. Waktu itu di salah satu bank yang besar ya. Terus bisa diceritain lagi Mas? Jangan. Ini nanti aku yang jadi narasumber nih. Jangan. Sampai aku bisa beli rumah lulus SMA. Ada yang gabung, Grandma di Jambi Wonokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Nisa nih mau nanya gimana sih kiat-kiat biar usaha berjalan lancar dan sukses. Soalnya ini ceritanya Grandma ini. Aku pernah buka usaha minuman dan makanan kekinian kayak milkshake, terus apa ini? Dahotang. Milkshake dahotang dan lain-lain. Udah jalan 9 bulan, tapi semua pada sudah sampai pada 3 gerai, sudah punya 3 gerai, Arya Tirto, Gumawang dan Kemplong. Tapi terus apa? Ini ceritanya belum selesai ini. Tapi udah keser ya. Makasih atas sarannya dan tipsnya. Ketiganya tutup. Ini maksudnya ketiganya tutup semua, modalnya nggak kembali kata. Gitu. Gimana nih, Mbak Nisa? Kalau untuk dibilang apa, karena saya memang masih baru ya. Newbie ya. Newbie ya. Cuman kan memang ya kita pertama mau buka usaha, Bismillah aja dah niat, karena memang ya rencana awal ya dari tujuan awal itu Bismillah, terus keduanya karena memang mau buka lapangan pekerjaan kan, gitu aja udah wes, pokoknya dijalanin aja. Nanti nggak tahu ya buka-buka, semoga aja sampai outletnya tambah banyak, jangan sampai tutup aja gitu ya Bu. Iya, kan gini ya Mbak Nisa, banyak teori-teori yang disampaikan oleh para pakar-pakar bisnis gitu kan, bahwa kalau kita mau bikin usaha bisnis terutama, ya cari tren dan lain sebagainya. Tapi rumus itu kan nggak selalu jitu. Iya, nggak saklek kayak gitu. Terus gimana cara supaya kita itu ikut? Nah, Korean Bridge jelas ikut tren sebenarnya ya. Cuman kan gimana caranya supaya kita itu nggak cuman ngikut gitu loh. Gimana tuh? Ya kembali lagi memang karena itu tuh gimana ya, karena memang udah pingin dagang, sudah tahu pasti ada untung ruginya. Ya kita memang harus tetap konsisten aja lah ya. Nah gitu, harus konsisten, kadang rugi kadang ya memang sudah biasa namanya dagang kayak gitu kan. Ya karyawan, belum lagi karyawan nanti misal ada yang keluar kan kita kan mesti bingung ya kan, kalau udah ada karyawan keluar untuk gantinya kayak gimana, ya sudah dijalani aja kayak gitu, go with the flow aja, nanti kayak gimana pasti ada solusinya kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu sih. Iya sih, sepakat sih, aku ngerasain bahwa iya sih, selama ini kan orang kan kalau orientasinya hanya pada keuntungan laba gitu kan, bukan benefit yang dalam arti beda ya, antara profit dan benefit itu kan dua hal yang berbeda. Kalau benefit itu ngomongin soal manfaat, nilai guna gitu kan. Kalau profit sebatas uang, angka, sebatas angka. Kan? Padahal saya punya teori gini, yang namanya profit
angka yang laba yang diangkakan itu cuma simbol. Simbol tentang apa sih? Kalau saya berpikirnya dalam bisnis ya, itu simbol tentang tanggung jawab kita terhadap angka itu mau dikemanakan. Iya kan? Betul. Jadi bukan milik kita. Iya. Kalau memang udah orientasinya udah untung rugi terus kayak gitu tuh, kita malah nanti jadi nggak berkembang gitu. Iya. Benefit itu yang perlu dikejar. Karena buat apa kita bikin usaha kalau misalkan nggak ada manfaat? Betul. Iya kan? Kayak di baju aja, saya kalau misal saya sama suami itu kan, kan ada yang dibawa lari orang kayak gitu kan. Kalau dibikin stres, pasti stres. Oh iya, pasti. Iya. Pasti. Karena memang maksudnya kan zaman ini ya, kalau ini situasi ekonomi kayak gini sekarang ini kayak gitu kan. Untuk bertahan aja alhamdulillah kayak gitu kan. Ya kami pikirkan itu kan penjahit kayak gitu. Gimana penjahit ketika nanti pocokan kayak gitu kan. Nah, bisa untuk bayarnya alhamdulillah kan kayak gitu kan. Nah, itu aja sih. Kalau udah dibikin stres, udah dibikin apa ya, udah nyerah duluan kan kayak gitu kan ya kan. Kalau udah nyerah kan kayak gitu kan. Tapi kembali lagi, oh iya. Memang ya udah, ada namanya jualan, kadang bulan ini untung, bulan ini rugi, misal hari ini untung, hari ini rugi, ya udah biasa dijalani aja kayak gitu. Kembalikan lagi aja ke Allah, gimana Allah ngasihnya aja lah. Iya, pokoknya kita percaya aja deh. Iya bener ya. Semua langkah kita harus diawali dengan iman, keyakinan. Yakin dulu deh bahwa ini jalan terbaik. Diyakini aja dulu deh jalan terbaik. Soal nanti di tengah perjalanan ya ada jatuhnya, ada saatnya kita keserempet dan lain sebagainya, itu risiko. Iya. Gimana namanya, kita kembali bangkitnya kayak gitu kan. Namanya aja di jalan. Iya, betul. Iya, betul. Wong kita nggak di jalan aja bisa jatuh, di rumah misalnya. Pleset lah ya, pleset dikit ya biasa lah ya. Nah, yang penting kan gimana kita bangkitnya aja, gitu. Itu mungkin tips untuk grandma ya yang ada di Sijambe, Wonokerto. Mbak Nisa, pengen panjang lagi sebenarnya ngobrolnya nih. Cuman sayang, saya belum sempet ngobrolin apa sih yang istimewa dari the potacis. Istimewanya karena memang saya tuh jadi isiannya itu kan karena kentang sama keju ya. Oh, kentang keju. Jadi itu kan satu, saya tuh suka kentang sama keju. Dua, kayaknya sih itu tuh kan maksudnya kalau untuk pikiran ibu-ibu tuh dimakan sama anak saya sendiri tuh aman karena bikin kenyang kayak gitu. Ketika beli pun oh iya ini satu bikin kenyang, udah dapat kentangnya, dapat karbonya, keju dapat kalsiumnya, ibaratnya kan kayak gitu kan. Ibu bikin oke lah, bismillah aja lah pokoknya bikin ini, ketika anak saya makan pun bisa bikin kenyang, sehat insya Allah kayak gitu kan. Udah kayak gitu aja. Oh berarti roti-rotian gaya ala-ala Korea tuh kayak gitu ya, isiannya kentang keju gitu ya, sama rempah-rempah gitu ya. Enggak, kalau rempah-rempah enggak sih. Jadi kalau itu tuh kan kayak adonannya itu kan, adonan luarnya itu kayak hampir mirip kayak itu Mariam. Nanti prosesnya pun dipanggang kayak gitu, pakai mentega aja gitu. Oh gitu, wah penasaran nih, harus sampai ke sana nih. Iya, alamat di mana? Di Alfamidi Batang, Yosudarso ya. Yosudarso itu berarti alun-alun ke utara. Ke kiri ya, belok kiri ya. Nanti setelah lewat rel, deket rel. Ada sebelah kanan ada Alfamidi. Nah, silahkan ya berkunjung ke situ. Oke deh. Bantu dilarisin ya. Oke, siap. Tanggal berapa ya? Aku ada agenda ke Batang. Oh iya. Bukanya itu dari jam 4. Jam 4 sore? Iya, bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10:30. 10:30. Wah, ini harus nyempetin ke sana nih. Oke, siap. Ale Gopar, ayo ke sana. Monggo Bapak, silakan Bapak. Ya. Oke. Pingin lebih panjang lagi ngobrol, tapi kita dibatasin oleh waktu. Nggak terasa ya 1 jam itu ya, belum apa-apa ya sudah 1 jam. Kok alhamdulillah? Emang ini ujian apa gitu?
Perasaan aku ngobrol santai loh ya. Nggak kayak lagi tes apa Iya sih, gitu. saya aja tadi kepikirannya, aduh ini kok udah deg-degan duluan ya kan. Oh, alhamdulillah, ternyata santai kok. Santai banget lah. Siang-siang mau ngobrol serius. Iya, Aneh. Udah orang pada ngantuk, tambah bikin ngantuk. Ya itulah kawan ya. Obrolan kita di siang hari ini seputar inspirasi bisnis, dan semoga aja apa yang dilakukan oleh Manisa ini menginspirasi kita semua untuk bisa menjalankan bisnis. Dan yang hari ini mulai mikir-mikir enaknya saya resign terus kemudian buka bisnis nggak ya? Jangan ragu-ragu, bisnis aja. Resignnya nggak usah ya, tetap kerja di situ. Jangan resign dulu lah. Sambil jalanin bisnis. Kumpulin gitu. modalnya dulu yang banyak. Iya. Itu. Yang hari ini mungkin lagi cari kerjaan, daripada susah-susah cari kerjaan, bisnis. Syukur-syukur bisa kerja sama Mbak Nisa. Boleh. Yang hari ini mungkin lagi pikiran, wah ini gimana ya supaya ada kebutuhan mendesak yang harus ditutup. Nah, bisnis lah. Iya, karena orang bisnis itu bukan mumetnya yang membuat kita itu ini ya, tetapi bisnis itu adalah bagaimana cara kita menantang diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Iya, sama-sama. Thank you, dan kita jumpa lagi minggu depan di Gelar Bicara Inspirasi Bisnis. Telah Anda simak Gelar Wicara Inspirasi Bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Sukses Anda, inspirasi untuk semua.